Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrin lillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Masih pembahasan terkait kajian kitab tafsir Ibnu Katsir, Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Kita meneruskan kajiannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walil ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Seperti yang dijelaskan oleh Mu'adz ibnu Jabal, yaitu pada mulanya barang siapa yang ingin puasa, maka ia boleh puasa. Dan barang siapa yang tidak ingin puasa, maka ia harus memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya. Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari melalui Salamah ibnul Akhwa yang menceritakan bahwa ketika diturunkan firman-Nya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Al-Baqarah 184. Maka bagi orang yang hendak berbuka, ia harus menebusnya dengan fidyah hingga turunlah ayat yang selanjutnya, yaitu berfungsi menansaknya atau menghapusnya. Telah diriwayatkan pula melalui hadis Ubaidillah dari Nafi dari Ibnu Umar yang pernah mengatakan bahwa memang ayat ini mansukh oleh ayat sesudahnya. As-Sa'di meriwayatkan dari Murrah dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ketika diturunkan firman-Nya, dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Yang dimaksud dengan yutiqunahu ialah mengerjakannya dengan penuh masyaqqat, berat. Orang yang ingin puasa mengerjakan puasa, dan orang yang ingin berbuka maka ia berbuka dan memberi makan seorang miskin sebagai fidyah, yaitu yang dimaksud dengan firman-Nya, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, yakni barang siapa yang memberi makan seorang miskin lagi, maka itulah yang lebih baik baginya. Tetapi berpuasa lebih baik bagi kalian daripada berbuka dan memberi makan seorang miskin. Pada mulanya mereka tetap dalam keadaan demikian hingga ayat ini dimansukh oleh firman-Nya. Karena itu barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Imam Bukhari mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Ishaq, telah menceritakan kepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Zakaria ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Ammar ibnu Dinar dari Ata, ia pernah mendengar Ibnu Abbas membacakan firman-Nya. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Lalu Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini tidak dimansukh, yaitu berkenaan bagi manula laki-laki dan perempuan yang tidak mampu mengerjakan ibadah puasa, maka keduanya harus memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya. Hal yang sama diriwayatkan pula bukan hanya oleh seorang ulama dari Sa'id ibnu Zubair dari Ibnu Abbas. Abu Bakar ibnu Awus Syaibah mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdurrahim ibnu Sulaiman dari Syi'as ibnu Syi'war dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ayat ini yakni firman-Nya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Diturunkan berkenaan dengan manula yang tidak kuat puasa. Jika puasa keadaannya sangat lemah, maka Allah memberinya keringanan, boleh berbuka dengan memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya. Al-Hafidz Abu Bakar ibnu Dawai mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Al-Husain ibnu Muhammad ibnu Bahran Al-Mukhzumi, telah menceritakan kepada kami Wah ibnu Baqiyah
telah menceritakan kepada kami Khalid ibnu Abdullah dari ibnu Abu Layla yang menceritakan atamasuk menemuiku dalam bulan Ramadan sedangkan dia tidak berpuasa. Lalu ia mengatakan, Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan menasakh ayat yang sebelumnya, kecuali orang yang sudah lanjut usia, maka jika ingin berbuka, ia boleh berbuka dengan memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya yang ditinggalkannya. Kesimpulan bahwa nasakh berlaku bagi orang yang sehat yang mukim di tempat tinggalnya harus puasa karena berdasarkan firman-Nya, karena itu barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Orang yang sudah sangat lanjut usia dan tidak mampu melakukan puasa boleh berbuka dan tidak wajib qada baginya, karena keadaannya bukanlah seperti keadaan orang yang mampu mengqadainya. Tapi bila ia berbuka, apakah wajib baginya memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya? Jika memang dia orang yang lemah kondisinya karena usia yang sudah tua, ada dua pendapat di kalangan ulama sehubungan dengan masalah ini. Pertama, tidak wajib baginya memberi makan seorang miskin mengingat kondisinya lemah, tidak kuat melakukan puasa karena pengaruh usia yang sudah sangat tua, maka tidak wajib baginya membayar fidyah. Perihal yang sama dengan anak kecil, karena Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali membebankan kepada seseorang melainkan sebatas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Pendapat ini merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Kedua, pendapat yang sahih dan dijadikan pegangan oleh kebanyakan ulama, yaitu wajib baginya membayar fidyah setiap hari yang ditinggalkannya, seperti penafsiran Ibnu Abbas dan lain-lainnya dari kalangan ulama salaf berdasarkan qiraat orang-orang yang membacakan wallahu allazina yutiqunahu, yakni berat menjalankannya. Hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya. Hal ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Bukhari, karena Imam Bukhari mengatakan, adapun orang yang berusia lanjut bila tidak mampu mengerjakan puasa, maka dia harus memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Sesungguhnya anak sesudahnya usianya sangat lanjut, setiap hari yang ditinggalkannya ia memberi makan seorang miskin berupa roti dan daging, lalu ia sendiri berbuka, tidak berpuasa. Hal ini dilakukannya selama 1 atau 2 tahun. Riwayat yang dinilai mu'allaq oleh Imam Bukhari ini diriwayatkan pula oleh Al-Hafidz Abu Ya'la Al-Bawsuli di dalam kitab Musnadnya. Untuk itu dia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Mu'adz, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Imran dari Ayyub ibnu Abu Tamimah yang menceritakan bahwa Anas radhiyallahu an tidak mampu mengerjakan puasa karena usianya yang sangat lanjut, maka ia memasakkan makanan sarid dalam panci, lalu ia memanggil 30 orang miskin dan memberi mereka makan. Asar ini diriwayatkan pula oleh Abdu ibnu Humaid dari Rauh ibnu Ubadah dari Imran yakni ibnu Zarir dari Ayyub dengan lafaz yang sama. Abdu meriwayatkan pula melalui hadis sittah bersumber dari murid-murid Anas, dari Anas hal yang semakna. Termasuk ke dalam pengertian ini ialah wanita yang sedang hamil dan yang sedang menyusui, jika keduanya mereka khawatir terhadap kesehatan dirinya atau kesehatan anaknya. Sehubungan dengan keduanya, para ulama berselisih pendapat. Sebagian dari mereka mengatakan keduanya boleh berbuka tetapi harus membayar fidyah dan qada. Menurut pendapat lainnya, keduanya hanya diwajibkan membayar fidyah tanpa ada qada. Pendapat yang lainnya mengatakan bahwa yang wajib hanya qadanya saja tanpa fidyah. Sedangkan pendapat yang lainnya lagi mengatakan bahwa keduanya boleh berbuka, tidak berpuasa tanpa harus membayar fidyah dan qada. Masalah ini telah kami bahas secara rinci di dalam kitab Syam yang kami pisahkan di dalam kitab yang lain. Wallahu a'lam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.